Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channelku, pastinya di channel The Felix TM ya guys ya. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja. Tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya. Nah, oke guys, kali ini kita bakal kembali membahas untuk game Rise of Eros lagi coy. Nah, kali ini gue bakal membahas karakter kita yang nomor 2. Nah, di sini gue bakal membahas untuk si Elegant Bloom Lyn ya guys ya. Nah, jadi karakter ini belum gue bahas untuk tips build-nya karena tadi gue cuma ngebahas untuk si Kellyra aja coy. Nah, sekarang gue bakal bahas untuk dia guys ya. Nah, jadi langsung saja. Pertama gue liatin dulu guys ya untuk karakternya seperti ini coy. Nah, oke, langsung saja guys ya, kita bakal bahas dan lihat coy gimana skillnya terlebih dahulu, baru kita bahas untuk tips build-nya seperti apa guys ya. Nah, langsung saja. Pertama untuk karakternya ini bertipe tank coy. Nah, untuk spesialisnya dia itu masuk di sini coy, yaitu damage reduction dan juga weakening, atau karakter yang bisa menurunkan efek damage ya guys ya. Nah, jadi ya, langsung aja dah guys ya, kita bakal bahas dulu dari skillnya coy. Nah, di sini untuk skillnya dia bakal ngasih damage ya guys ya, sebesar 300 plus 200% berdasarkan defense coy. Nah, di sini kalau dia udah bintang 6, dia akan memberikan efek taunt ya guys ya untuk musuh selama 1 putaran coy. Nah, ini efeknya udah pasti masuk guys ya, tidak ada peluang pastinya. Jadi sekali dia nyerang, pasti efeknya bakal langsung masuk guys ya. Jadi kayak gitu coy. Nah, kemudian di sini untuk skill spesialnya coy. Nah, skill spesial di sini dia bakal memberikan damage sebesar 400 plus 350% berdasarkan defense. Nah, kemudian di sini dia bisa memberikan efek taunt untuk enemies selama 2 putaran ya guys ya. Nah, di sini efeknya single target ya guys ya. Kemudian di sini guys, jika seandainya dia punya efek right wave ya guys ya, ini efeknya dia jika sudah memasuki stack ketiga coy. Nah, nanti di sini dia bakal memberikan tambahan damage sebesar 420% ya guys ya, dengan 100% chance untuk memberikan shatter kepada target selama 2 putaran. Nah, shatter ini adalah penurunan defense sebesar 50% ya guys ya. Jadi lumayan banget pastinya. Kemudian di sini dia juga akan memberikan Ice Break Shield coy untuk dirinya sendiri sebesar 180% berdasarkan defense selama 2 putaran ya guys ya. Nah, ini efek baru coy untuk Ice Break ya guys ya. Ini Ice Break ini adalah sistem untuk bisa menghasilkan shield dengan persentasenya berdasarkan defense ya guys ya. Berbeda dengan efek shield yang kemarin-kemarin yang persentasenya berdasarkan max HP, ini persentasenya berdasarkan defense ya. Jadi berbeda banget coy. Nah, kemudian di sini ada pasif tambahan lagi, dimana jika seandainya alas kita yang punya Ice Break Shield ya guys ya, itu diserang, nah dia bakal memberikan efek stack right wave untuk dirinya sendiri sebanyak 1 guys ya, dan efeknya cuma bisa ke-trigger sebanyak sekali dalam 1 putaran coy. Nah, di sini kalau misalnya lihat ya guys ya, ini berapa efek-efeknya, ada taunt, kemudian right wave, ini stack efeknya guys ya, jadi nggak bisa dihapus pastinya. Kemudian di sini ada shatter, kemudian ice break coy. Nah, untuk yang paling unik di sini pastinya yaitu adalah efek ice break shield coy. Nah, jadi ini merupakan efek baru banget coy, dimana di sini sebenarnya efek yang benar-benar jadi kunci banget lah gameplay karakter ini coy. Karena selain dia bisa menghasilkan darah putih yang persentasenya berdasarkan defense, dia ini juga bisa mengurangi efek persing efek coy, yang mana itu bisa menurun sampai 100%. Ini wow banget sih, karena jujur banget ya, untuk zaman sekarang karakter-karakter kita tuh kebanyakan menggunakan persing efek coy. Nah, jadi dengan adanya efek ini benar-benar sangat membantu banget lah untuk bisa menurunkan damage yang dihasilkan karakter yang memang persentase damage-nya itu dari persing efek coy. Cuman ya menurut gue sih walaupun dia bisa menurunkan efek persing ya guys ya,
tapi belum ada yang bisa menurunkan efek true damage coy. Karena true damage itu masih yang terkuat sih menurut gue guys ya untuk damage-nya. Karena memang itu damage yang paling sakit untuk sekarang di beberapa karakter ya guys ya. Nah, jadi ya lanjut lagi dah untuk pembahasan skill ultimate ya coy. Nah, di sini untuk skill ultimate dia bakal memberikan Ice Break Shield untuk allies ya guys ya. Untuk semua orang pastinya sebesar 150% berdasarkan defense selama 2 putaran. Nah, jadi ya overall lah guys ya. Mungkin kalau kalian lihat ya guys ya dari penggunaan skillnya atau kalian lihat dari atas kertas ini guys ya atau atas layar kalian pastinya kalian pasti bisa bilang kalau karakter ini sangat bagus ya guys ya. Tapi ya emang bisa gue bilang bagus banget coy, bagus kok. Dan ada hal yang paling penting yang gue ingin sampaikan juga kepada kalian ya guys ya. Bahwa skill ini coy, itu bisa ditumpuk dengan shield yang biasa guys ya. Nah, karena ini efeknya kan beda coy. Yang satunya persentase berdasarkan defense, yang satunya itu persentase dalam max HP. Nah, untuk infonya kalian bisa lihat seperti ini coy. Nah, ini gue dapat dari screenshot gameplay yang diberikan para player di server Thailand ya guys ya. Nah, ini kalian bisa lihat kalau di sini dia pakai si ini coy, Elegant Bloom Lin bersama dengan Ingold Rofi dan kalian bisa lihat shield mereka bisa ditumpuk secara bersamaan. Jadi nggak akan ada yang bisa dibilang sih efeknya nggak hidup lah segala macam pastinya. Jadi efeknya ini bisa berdampingan satu sama lain. Jadi ya bisa dibilang sih kalian itu ibaratnya dapat double shield ya guys ya. Jadi kayak gitu coy. Nah, cuman bedanya coy, yang jadi permasalahan adalah ini karakter bener-bener kayaknya sih kalian ini perlu yang namanya ini coy, reliknya. Kalian harus tingkatkan reliknya sampai boost 5. Ini sangat-sangat wajib banget ya karakter ini. Karena gue bisa lihat di dalam gameplay player ini dia sudah menerangkan sedikit ya guys ya untuk karakternya itu wow banget sih. Wow-nya kayak gimana sih bang? Nah, wow yang gue maksud adalah untuk persentase shield atau darah putih yang dia hasilkan. Nah, jadi untuk persentase shieldnya, jujur banget ini benar-benar mengecewakan banget coy. Mengecewakan banget, sumpah. Karena gue mengira awal-awalnya dia ini bisa menghasilkan shield itu lebih tinggi atau setara dengan Ingold lah kayak gitu guys ya. Awalnya gue berpikir seperti itu coy. Tapi ekspektasi gue ternyata sudah terpatahkan dengan gameplay dari player ini. Dimana dia udah ngasih karakternya, udah lumayan boostnya mantep juga pastinya. Menurut gue udah boost rata-rata player-player zaman-zaman kita juga guys ya. Yang memang karakternya bintang 4, bintang 5. Kemudian reliknya udah boost 3 atau boost 4, boost 5 itu udah lumayan banget coy. Nah, itu udah boost lumayan banget lah untuk settingan player ini guys ya. Dan ternyata shield yang dihasilkan benar-benar udah kayak shield darah putih itu yang 20% max HP coy. Ya bener-bener sih cukup mengecewakan banget ya guys ya. Tapi ya hal yang paling bagusnya itu adalah efeknya ini bisa berdampingan satu sama lain. Itu yang bikin dia bagus ya guys ya. Jadi shieldnya ada 2 jadinya guys ya, nggak 1 doang coy. Jadi kayak gitu. Nah ya sebenarnya sih emang gue mengira ini karakter awal-awal bakal bisa menggeser si Ingold Rofi ya. Awalnya kayak gitu coy. Gue pikir kayak gitu. Cuma ternyata ekspektasi gue salah coy. Ternyata salah banget. Ternyata dia belum bisa untuk menggendong atau bisa dibilang sih belum bisa lah untuk menggantikan Ingold Rofi dalam sistem gameplay meta kita guys ya. Karena ini karakter masih kelasnya di bawah Ingold Rofi coy. Jujur banget ya guys ya. Nah, oke guys, di sini langsung aja deh guys ya. Kita bakal bahas untuk settingan gear dan juga fokus statnya coy. Nah, di sini langsung aja. Pertama untuk fokus settingan gear ya guys ya. Nah, kalian bisa lihat settingan gearnya seperti ini coy. Nah, kalian bisa pakai settingan seperti ini. Menurut gue ini settingan yang paling enak untuk dipakai si Lin Elegant Bloom ini guys ya. Nah, kalian bisa pilih antara 2 ini ya guys ya. Ini settingan udah lumayan banget pastinya untuk gameplaynya dia guys ya. Nah, di sini kalau yang nomor 1 itu cocok kalau misalnya kalian bawa Ingold lah guys ya. Nah, kalau kalian bawa Ingold itu settingan gear yang nomor 1 itu cukup rekomendasi banget untuk dia.
Tapi kalau kalian cuma pengen bawa dia seorang diri di dalam arena gameplay guys ya, atau dimanapun pastinya, gue sarankan kalian pakai settingan yang nomor 2. Karena itu buat ngeboost attack speednya, biar dia jalan lebih awal lah guys ya. Jadi kayak gitu coy. Nah, jadi intinya sih kayak gini guys ya settingannya. Kalian bisa menggunakan Defense Legend. Nah, untuk yang Defense Legend ini bisa diganti menggunakan Speed Epic ataupun yang versi defense versi epicnya. Karena di sini tujuan kita antara dua guys ya, bikin dia lebih tebal atau bikin dia jalan lebih cepat. Karena kalau kalian pakai settingan yang epic di sini, kalian fokus cari yang isi attack speed agar dia itu bisa dapat attack speed tambahan, agar dia juga bisa pastinya bergerak lebih cepat ya guys ya. Jadi kayak gitu. Nah, tapi kalau kalian pakai defense legend pastinya, nah itu berarti kalian fokus untuk jadi tambahan shield coy. Biasanya sih kalau kalian bawa Ingold ya dalam tim kalian. Nah, jadi itulah kenapa coy, kalian bisa ganti nih guys ya settingan yang legend 2 ini. Nah, untuk settingan 2-nya sisa lagi guys ya. Nah, itu wajib banget. Gak bisa diganti-ganti lagi guys ya menurut gue guys ya. Karena itu udah paling enak banget coy. Karena itu settingan rata-rata udah ngeboost defense-nya. Speed yang versi Legend itu udah ngeboost defense karena di sana ada tambahan defense lumayan banget coy, 20%. Kemudian untuk settingan resist yang volume 2 atau pace 2 itu juga ngeboost defense. Nah, jadi ini udah enak banget coy settingannya. Jadi overall inilah settingan yang paling enak banget coy. Dan untuk yang bisa diganti adalah Defense Legendnya aja coy. Kalian bisa pilih suka hati kalian ya guys ya, mau gameplaynya kayak gimana. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, jadi ya segitu aja untuk settingan gearnya. Nah, untuk fokus stat, nah di sini coy, fokus stat yang paling wajib kalian tingkatkan adalah defense-nya. Ini defense-nya ditingkatin dah. Kalau bisa sampai 10.000, coba ya guys ya. Coba kalau misalnya kalian build karakter ini misalnya full banget ya guys ya, kalian dapatnya sampai bintang 6. Nah, kemudian reliknya juga udah boost 5. Nah, minimal dah di angka 10.000 coy. Tapi kalau nggak bisa, ya minimal dah di angka 8.000 lah, atau enggak 9.000 lah. Kalau bisa guys ya. Kalau bisa dapat segitu, itu udah lumayan banget pastinya untuk defense-nya. Karena guys ya, ini karakter bener-bener wajib banget coy. Defense-nya ditingkatkan setinggi-tingginya guys ya. Jadi kayak gitu coy. Nah, kemudian di sini tingkatkan lagi juga efek resistnya guys ya. Tujuannya pasti biar dia itu nggak kena sisi. Karena kalau dia kena sisi sama dengan bohong aja guys ya. Karena ini Char nggak bisa melindungi temennya kalau dia nggak memberikan efek shield ya guys ya. Kemudian kalian tingkatkan juga attack speednya. Jika seandainya dalam tanda kutip, kalau kalian memang pengen dia mainnya lebih kencang, tingkatkan attack speednya. Kalau kalian memang pengen dia jadi tambahan darah putih aja, ya bikin attack speednya secukup-cukupnya aja coy. Jadi gitu guys ya. Kalau kalian memang pengen tingkatkan attack speednya, tingkatkan sampai di angka 30% ke atas atau enggak 31% lah. Tapi kalau misalnya kalian pengen dia cuma jadi second tank atau tambahan darah putih, ya silakan. Itu speednya menyesuaikan dengan gameplay tim kalian ya guys ya. Jadi kayak gitu coy. Nah, untuk sisanya sih kayak gitu aja guys ya. Tidak tambahan lagi pastinya. Nah, itu settingan untuk statnya yang paling wajib lah kalian tingkatkan. Sisanya itu menyusul aja, atau bisa bilang sih tambah-tambahin aja tipis-tipis. Kalau misalnya memang kalian dapat stat yang cukup lumayan juga. Intinya sih yang paling penting adalah poin ini guys ya. Yaitu defense-nya, kemudian resist-nya, kemudian ada di attack speed-nya. Itu tergantung situasional juga pastinya guys ya. Karena inilah poin yang paling pentingnya. Sisanya kalian bisa tambahkan tipis-tipis. Jadi kayak gitu guys ya. Nah, jadi ya segitu aja guys ya untuk info dari gue. Pastinya kalau kalian ada pertanyaan segala macam, pastinya silahkan aja di kolom komentar, kita baku hantam di sana guys ya. Nah, jadi thank you banget, see you the next video guys, goodbye, dadah cuy.